Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh di Miss Dia Channel Besti. Buat kawan-kawan semua ya yang belum subscribe channel Miss Dia, yuk segera subscribe dengan cara like, share, dan komen ya. Di-subscribe dulu ya, kemudian like, share, dan komen. Gimana nih kawan-kawan ya para dieters ya? Gimana, masih jalan atau tidak nih ya dietnya tuh yang ngaku mau diet? Hayo, gimana? Sudah jalan atau berhenti di tengah jalan? Kali ini kita akan seru-seruan ya, kita akan membahas sebuah tema ya, lagi-lagi membahas sebuah tema. Sebelum kita membahas, Miss Dia mau tanya nih ya pada kawan-kawan semua ya, para dieters ya yang lagi nonton tayangan ini, pernah nggak kenal atau mendengar yang namanya makanan sampah? Ayo, pernah? Atau tapi bukan makanan sampah, itu maksudnya adalah makanan yang di dalam sampah ya kemudian dimakan. Bukan seperti itu kawan-kawan ya, salah persepsi ya. Apa? Belum tahu? Oke, bagi yang belum tahu yuk kita bahas ya, apa sih Miss makanan sampah itu? Gue jadi kepo nih Miss ya. Makanan sampah itu adalah istilah dari sebuah makanan di mana ya nutrisinya itu ya kurang ada jaminan atau malah tidak ada nutrisi, yang ada cuma enak di mulut saja ya kawan-kawan ya. Dan apalagi makanan itu sangat berbahaya atau kurang bagus bila dikonsumsi oleh tubuh kita secara terus-menerus alias berkepanjangan. Jadi paham ya, itu adalah sekedar istilah saja ya, yang membuat kita itu supaya berjaga-jaga ya. Seperti kita itu saat HP kita itu mulai banyak sampahnya, kita segera untuk membersihkan agar memori tidak full ya, salah satunya. Begitu juga dengan makanan kita kawan-kawan ya. Kalau kita itu sudah mengetahui itu adalah makanan sampah atau yang kurang bernutrisi, bahkan tidak bernutrisi, sebaiknya dihindari atau tidak dimakan sama sekali. Nah, hari ini kita akan membahas 7 makanan sampah atau yang kurang bagus untuk tubuh kita. Apa saja sih Miss Dia? Yang pertama, apa itu? Yang pertama adalah makanan kaleng-kalengan. Bukan mainan kaleng-kalengan ya, tapi makanan yang dikemas dalam bentuk kaleng ya, di dalam kaleng. Siapa tuh yang paling suka makanan tersebut? Enak Miss, kan tinggal buka, panasin, kemudian makan deh. Ayo, siapa yang seperti itu? Ayo ngaku ya. Kawan-kawan ya, jangan pernah tergiur ya atau terpesona ya dengan iklan-iklan yang mengatakan terkandung vitamin A, B, C, dan yang lain-lain, kalsium, mineral, dan yang lain-lain ya. Padahal ya kita nggak tahu ya kandungan informasi nilai gizi di dalam makanan tersebut. Itu perlu deh ya kita itu melihat ya, membaca yang teliti ya. Jangan asal nyomot tergiur dengan iklannya, apalagi iklan di depan bungkusnya. Jangan ya kawan-kawan ya. Ingat ya, yang pertama adalah makanan kaleng. Yang kedua adalah makanan yang berbentuk awetan atau ya makanan cepat saji ya, atau yang disebut adalah fast food. Tahu fast food? Iya, makanan cepat saji. Nah, itu banyak sekali digemari oleh kaum hawa, terutama kaum hawa yang malas masak. Bener apa bener? Uangnya teko yang seperti itu, ayo ngaku. Uangnya teko apa enggak? Maksudnya teko lihat tayangan ini, ayo ngaku ya. Jangan sampai ya kawan-kawan ya, kita ya ternikmati, kok ternikmati ya bahasanya ya, apa ya? Kita itu tergiur ya, atau terpesona, atau terhanyut dengan makanan yang konon katanya ya siap saji, membantu mempercepat aktivitas kita ya, aktivitas rumah tangga. Cepet tuh ya, bisa dimakan ya kalau kita tuh mau ngantor atau mau kerja atau mau sekolah atau mau kuliah. Makan makanan seperti itu ya, tolong dihindari kawan-kawan, itu tidak bagus. Yang kedua adalah makanan siap saji atau fast food. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah goreng-gorengan. Ayo ngaku, siapa nih ya yang suka sekali goreng-gorengan? Katanya sih ya, nggak makan apapun ya, cuma 2 kali atau 1 kali, terutama yang di atas ini ya, yang mau di atas atau mau bilang dia tuh nggak gendut gitu ya. Tapi kawan-kawan ya, paginya ya ngemil gorengan, kemudian secangkir kopi atau secangkir teh yang sangat manis, sangat ulala rasanya. Ayo, siapa yang seperti itu?
Nah kawan-kawan, di dalam gorengan itu selain banyak minyak, ada tepungnya ya kawan-kawan, kemudian banyak sekali mudorotnya. Jadi tolong dihindari ya, kalau belum bisa menghindari tolong ya, rentan kalau makan jumlahnya itu diperkecil, jangan malah diperbesar ya kawan-kawan. Itu ya. Yang nomor 3 adalah goreng-gorengan ya, 7 ya, di antara 7 makanan sampah atau yang kurang bernutrisi. Yang keempat apa itu? Yang keempat adalah makanan yang sering dipanaskan kawan-kawan ya, dimana makanan itu sering sekali dipanaskan ya. Hari ini kita makan tuh sayur ini ya, masak tuh sayur ini, besoknya masih sisa, panaskan lagi, panaskan lagi, panaskan lagi, yang maunya berkuah, satu panci itu jadi mengering ya, kemudian digoreng. Bahasa Jawa nih guys, lek di rumahku guys, blendrang ya, apa meneh blendrang tewel, tahu tewel, blendrang nangka muda ya, sayur yesterday nangka muda itu kalau sudah garing itu makan nasinya anget-anget, lauknya ikan asin, itu nyami sekali. Bahkan kalau ada yang mengatakan lagi diet, pasti khilaf itu ya. Hayo ngaku, wongnya teko yo yang seperti itu datang untuk nonton video ini, jangan tersinggung ya. Tapi itu kenyataannya ya, bahwasanya makanan yang selalu dipanaskan berulang kali itu malah mengandung zat yang berbahaya kawan-kawan, malah menghilangkan nutrisinya. Oke, jadi tolong ya hindari juga makanan yang sering dipanaskan berulang kali. Yang kelima, apa itu yang kelima? Yang kelima adalah makanan yang bersantan. Miss, nggak enak nih Miss kalau nggak makan makanan yang bersantan. I like it ya, saya suka makanan itu. Kawan-kawan ya, terutama bagi dieters ya, tolong diingat ya, dihindari ya kawan-kawan. Kalaupun ada yang nawar, udahlah satu pekan sekali aja gitu ya makan makanan yang bersantan ya, jangan terlalu sering ya kawan-kawan. Ingat tadi Miss Dia bilangnya adalah yang berkepanjangan, jadi jangan makan yang panjang gitu ya, waktunya ya, terus menerus makan makanan yang bersantan seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi perlu diingat dan diperhatikan ya, bahwasanya makanan bersantan itu kurang bagus untuk tubuh kita. Sudah bersantan dipanaskan berulang kali, jadi nyami ya, gurih-gurih gimana gitu ya, tapi kita tidak tahu ya kandungan nutrisi atau gizi di dalam makanan tersebut. Yang keenam jadi gini ya, yang keenam adalah makanan yaitu berupa saus sambal, dimana ingat saus sambalnya itu yang dalam bentuk botol atau pabrikan, awas pasti ada pengawetnya, pewarnanya, tidak mungkin kalau nggak ada pengawetnya ya. Mending kalau mau saus tomat buat aja sendiri ya, di YouTube banyak sekali ya, tinggal ya ketik ya bikin saus tomat gitu, pasti banyak sekali muncul di situ ya. Jadi buatlah yang alami-alami atau real food ya kawan-kawan ya, terutama makanan real food itu tolong ya beralih ke real food, itu lebih bagus, lebih nutrisinya itu lebih bagus ya, lebih banyak ya, nutrisinya tidak berkurang seperti itu ya. Jadi ingat, hindari yang saus sambal ya, yang pabrikan atau yang kemasan. Yang ketujuh apa nih? Yang ketujuh adalah soft drink ya. Siapa tuh yang paling suka ya? Simple sih Miss ya, saya kan lupa bawa air minum dari rumah udah ya. Inginnya yang berasa, berwarna sudah ya, beli ya ke toko, minimarket dan yang lain-lain, yang toko terdekat Anda yang Anda jangkau, yang Anda ketemui di tengah jalan ya, di tengah jalan, gak mungkin di tengah jalan ya, di pinggir jalan ya, langsung beli, langsung nyomot, langsung dimasukkan dalam tas, kemudian langsung diminum ya. Siapa yang seperti itu? Hayo ngaku, wongnya teko meneh. Jangan ya Besti. Nah itu ya kawan-kawan, jangan tolong hindari ya minuman-minuman seperti itu, yang soft drink ya, minum air putih aja loh, nikmat, nyaman. Miss tapi nggak enak ya, Anda karena belum terbiasa Besti. Coba kalau sudah terbiasa pasti akan nyami, pasti akan seger dan nikmat sekali ya. Itulah 7 makanan kategori yang nutrisinya sangat rendah ya, bahkan kalau dikonsumsi berkepanjangan itu tidak bagus untuk tubuh kita. Kemudian pertanyaannya, nah Miss, terus gimana sih Miss makanan sehatnya Miss? Ya kan. Jadi ini tadi ya temanya adalah makanan sampah versus makanan sehat ya kawan-kawan.
Pasti pada yang tanya, ya Miss Zia sejak tadi ngomong makanan sampah, makanan yang kurang bergizi atau nutrisinya itu rendah. Kemudian gimana dong Miss supaya kita itu memasukkan makanan ke dalam tubuh kita itu memang yang terbaik untuk tubuh kita. Nah, maka dari itu kita akan kupas satu-satu gimana sih ya yang dimaksud dengan makanan sehat itu. Nah kawan-kawan, yang dikatakan makanan sehat itu adalah dimana makanan tersebut ya pengolahannya itu tepat ya, bukan hanya bahan-bahannya. Oke, bahan-bahannya itu sayur mayur, protein, tapi kalau pengolahannya tidak tepat itu juga akan mengurangi kandungan nutrisi dalam makanan tersebut ya. Misalnya saja ayam sudah bagus tuh ya, kemudian bayam ya, kangkung, tapi dipanasin terus menerus, apalagi bayam itu nggak boleh ya lebih dari 5 jam tuh dipanaskan. Jadi gimana Miss? Nah, titik utamanya, rahasianya adalah ya di dalam cara pengolahan makanan itu sendiri ya kawan-kawan ya. Gimana sih Miss cara pengolahannya? Ini didengarkan urut-urutannya ya. Yang pertama, usahakan makanan yang Anda makan itu adalah urutannya ya kukus atau rebus ya. Jadi sayur bening, sayur sop, seperti itu ya kawan-kawan. Silahkan dinikmati makanan tersebut. Memang awalnya tidak enak, tapi lama-kelamaan saat kita itu membuat kebiasaan di dalam rumah kita ya, di mulut kita itu pasti akan nyamis sekali kawan-kawan ya. Gitu ya guys ya. Jadi jangan bilang dulu nggak enak ya, seperti kalau neng genaku guys ya, neng jare tonggoku panganan sop, panganan bening iki ya. Kaya banyu entah disoki terus dirajangi brambang bawang. Mau ditranslate, tetangga gue ya guys itu katanya sayur bening, sayur sop itu ibaratnya ya air putih itu ya dimasukkan ke dalam panci, kemudian dikasih bumbu itu aja, jadi gak nyami itu katanya guys ya. Jadi memang kukus rebus itu sesuai bagaimana kita itu membumbui masakan tersebut ya, walaupun kukus dan rebus, tapi saat kita itu membuat balance rasanya itu pasti juga akan nyami kawan-kawan. Ingat, semua itu bisa karena terbiasa. Kemudian ya setelah kita itu mungkin ya kukus rebus itu kita itu bosen, kita beralihlah ke panggang ya. Ingat, panggang ya kawan-kawan, bukan dibakar. Beda ya pemahaman panggang dan dibakar. Beli aja alat-alat gimana sih untuk memanggang makanan ya supaya bagus hasilnya, nutrisinya itu juga tidak hilang sama sekali gitu ya, hilang atau musnah, tapi ada dan dipertahankan nutrisinya itu tetap bagus. Panggang, kemudian kawan-kawan goreng atau bakar itu adalah alternatif terakhir apabila kawan-kawan kukus, rebus, panggang itu mulai sangat bosan ya. Ingat, karena apa? Ternyata makanan supaya tadi nutrisinya itu tidak hilang ya, musnah. Jadi cara pengolahannya itu sangat sangat dinilai ya kawan-kawan, sangat diutamakan. Jadi tolong buat kawan-kawan ya, memasaklah itu dengan satu proses ya, bukan berulang kali prosesnya ya, tapi satu proses. Misalnya seperti apa Miss? Kalau ayam itu sudah pengennya itu di sop ya atau dibuat kuah ya, sudah dikuah aja ya, jangan digoreng dulu, diungkep, digoreng, dibakar, itu kan berulang kali itu maksudnya. Jadi satu kali proses pengolahan. Kalau digoreng aja, kalau dikukus aja, atau direbus aja, dipanggang aja. Jadi jangan double ya, sudah direbus, digoreng, dipanggang atau dibakar, wassalam, nikmat tapi untuk mulut Anda, bukan untuk tubuh Anda. Jadi perlu diperhatikan bagaimana cara pengolahan makanan ya. Jangan sampai kita itu hanya menuruti makanan yang masuk ke dalam mulut kita, terbuai dengan keinginan-keinginan mulut kita karena terpesona dengan indahnya ya, tapi kita lupa akan gizi yang terkandung di dalam makanan itu sendiri ya. Jangan sampai kita hanya makan makanan sampah ya, tapi kita tidak tahu bergizi atau tidak. Ingat kawan-kawan ya, generasi yang cerdas itu tergantung pada bagaimana ibu menyajikan makanan di dalam rumahnya. Karena ya kecerdasan salah satu generasi itu terletak pada pola makannya atau lifestyle-nya ya, bukan hanya cara belajarnya ya kawan-kawan. Jadi jadilah seorang ibu yang brilian, ibu yang cerdas dan cemerlang bagaimana memikirkan, menyajikan makanan yang tepat untuk keluarga
untuk keluarganya, gitu ya. Jadi tolong wahai kaum hawa, selain Anda memikirkan untuk bagaimana membuat tubuh Anda langsing, tapi pikirkan bagaimana untuk kebaikan keluarga Anda supaya tetap sehat di masa depan, juga tidak terkena penyakit apapun. Karena ingat, sesuatu yang menjadikan kita itu sakit itu ternyata adalah gaya hidup kita yang kurang tepat atau buruk, ya. Mungkin kawan-kawan itu yang bisa Miss Dia sampaikan, yaitu tadi kita membahas makanan ya, makanan mentah, makanan sampah versus makanan sehat. Jadi ingat, makanan yang sampah tadi yaitu ya, yang pertama kawan-kawan ya perlu diingat adalah kaleng-kalengan, yang kedua adalah fast food, yang ketiga gorengan, yang keempat ya kawan-kawan setelah gorengan itu adalah yang sering dipanaskan, yang kelima adalah bersantan, keenam adalah saus sambal, ketujuh adalah apa? Soft drink ya. Kemudian bagaimana cara ya agar makanan itu sendiri tetap bergizi, adalah caranya dengan kawan-kawan jangan mengolah dengan bermacam-macam proses, tapi satu proses aja ya. Urutannya adalah kukus rebus kalau bosen dipanggang, kalau kukus rebus panggang bosen baru terakhir dibakar atau digoreng ya. Semoga kawan-kawan suka ya guys ya dengan apa yang Miss Dia sajikan pada hari ini. Dan jangan lupa bila suka dengan video ini tolong subscribe channelnya apabila belum subscribe atau berteman dengan Miss Dia, lalu like, share, dan komen, itu yang dibutuhkan ya. Mungkin itu yang bisa Miss Dia sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyambung di video selanjutnya. Dadah.